Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 ini, saya mengawali perjumpaan kita pagi hari ini dengan mengucapkan selamat merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah pagi atau melaksanakan ibadah hari ini, saya mengajak kita biar terus memaknai dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan, akan karya Tuhan naik ke sorga. Karena firman Tuhan mengatakan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, bagi umatnya, dan Dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Kiranya bagian firman Tuhan itu membawa kekuatan dan keteguhan iman bagi kita di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Dan secara khusus di pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga kembali membawa kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat pertama sampai dengan ayat 21. Tetapi saya tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat itu, namun saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang sesuatu hal yang sangat menarik di dalam pandangan saya, dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Apakah itu? Judul dari perikop ini dikatakan puji-pujian karena kemurahan hati Tuhan atau kemurahan Tuhan. Artinya bagian ayat ini adalah sebuah pujian yang disampaikan oleh pemazmur yang menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu adalah pribadi pemurah. Pemurah, bukan murahan, tapi pemurah, baik. Dan oleh sebab itu, untuk lebih jelas tentang bagaimanakah kemurahan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan umatnya, dalam ayat-ayat yang ada di Mazmur pasal 145 ini, saya akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang Tuhan Sang Pemurah tersebut. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan itu, karena ada 4 ayat yang saya akan bacakan bagi kita tentang frasa kata yang diawali dengan Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu. Dan itu menjelaskan kepada kita tentang siapakah Tuhan tersebut. Dijelaskan dalam kemurahannya dalam ayat ini. Pertama ayat ke-8 dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Wow, Tuhan itu sebagai pribadi pemurah dikatakan pengasih dan penyayang. Dia mengasihi, dia menyayangi, dan dia juga panjang sabar, besar kasih setianya. Luar biasa. Dalam ayat 9 dikatakan Tuhan itu baik pada semua orang. Iya, sebagai pemurah, ya memang harus baik kepada semua orang, menyatakan kebaikan kepada semua orang. Tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan, Dia menyediakan kebaikannya bagi semua orang. Tentunya memang mungkin kita akan berkata, kan ada berkat khusus, ada kebaikan khusus. Iya, tapi sesungguhnya Tuhan itu baik bagi semua orang. Dan dikatakan Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Alam semesta, segala ternak, segala binatang yang ada di alam semesta ini, Dia penuh dengan rahmat, kebaikan juga bagi semua orang. Coba kita katakan misalnya seperti burung-burung di udara. Iya, kebaikan Tuhan dinyatakan, mereka diberikan makanan. Alkitab mengatakan mereka tidak pernah menabur, mereka tidak menuai, tapi mereka tidak pernah kelaparan karena dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 14, Tuhan itu penopang semua bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang terjatuh. Mungkin jatuh dalam dosa, jatuh secara ekonomi, jatuh secara bisnis, jatuh dalam berbagai hal kehidupan yang merasa terjatuh dan memang faktanya jatuh. Tuhan juga mau menopang. Mengapa mereka ditopang oleh Tuhan? Mengapa orang-orang yang jatuh itu ditopang oleh Tuhan? Karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya. Dan Dia menegakkan bagi semua orang apa? Penegak menjadi semua orang yang tertunduk. Tertunduk karena apa? Tertunduk karena lemah, tertunduk karena gagal. Tuhan itu bersedia untuk menopang.
Itu semua dilakukan karena apa? Karena dia pribadi yang murah hati. Di dalam kemurahannya, ayat 17 dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Artinya, di dalam segala tindakan-tindakannya itu, jalan-jalannya itu, Tuhan itu adil. Dan juga dalam segala tindakan-tindakannya, di dalam kasih setianya, di dalam segala perbuatannya, Tuhan itu adil. Mengapa demikian? Karena dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, karena kemurahannya. Karena dia murah hati. Kenapa dia adil? Karena kemurahannya. Dia melakukan semuanya, keadilannya di dalam kemurahannya, kasih setianya di dalam kemurahannya. Semuanya dilakukan karena, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita, kalau bicara tentang keadilan Tuhan, kalau tidak disertai dengan kemurahannya dalam hati, dalam kehidupan kita, wow, itu semuanya sangat menakutkan. Kenapa saya katakan? Coba misalnya contoh, kalau orang bersalah, orang berdosa, langsung dihukum. Salah berbicara, langsung dihukum. Salah melihat sesuatu, langsung dihukum. Wow, itu bisa benar-benar saya bilang sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Tapi dalam kemurahannya dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, ia panjang sabar, besar kasih setianya. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui kehidupan. Kenapa? Karena dia panjang sabar. Dan itulah Tuhan yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam wujud kemurahannya dinyatakan kepada kita bahwa dia adalah penuh dengan kasih sayang. Dia wujudkan kemurahannya, kemurahan hatinya di dalam kasih sayangnya, di dalam kesabarannya, di dalam kebaikannya, di dalam rahmatnya, di dalam menopang umatnya, dalam menegakkan umatnya, di dalam keadilannya, dalam kasih setianya. Dia wujudkan semuanya itu di dalam kemurahannya, dan kemurahannya diwujudkan semua di dalam hal itu. Kasih sayangnya, kesabarannya. Dan saya memberitahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Adalah Tuhan yang pemurah, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, yang selalu menyediakan kesabarannya kepada kita, kebaikannya, rahmatnya, yang menopang umatnya. Itulah sebabnya dalam segala keadaan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, jangan tawar hati, jangan lemah, jangan takut, jangan gentar. Karena ada Allah yang sang pemurah itu sediakan segala yang terbaik dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya datang hampiri dia, mendekatkan diri kepada dia, dan berbalik kepadanya untuk semakin mengasihi dia. Jangan anggap remeh, jangan anggap murahan karena dia pemurah dan anggap murahan kemurahannya. Tidak. Jangan juga kita mengabaikan dia, tetapi bersyukur dan menghargainya dengan datang kepada Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini waktu saya melihat tentang Tuhan itu dikatakan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ayat 8, 9, 14, ayat 17, menggugah kembali hati ini, bahwa di dalam segala tantangan, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita harus ingat dan percayai tentang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dia menyediakannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mungkin pada kesempatan pagi hari ini ada di antara kita yang berkata, Pak, saya ini banyak dosa, Pak. Saya ini banyak kegagalan. Saya ini banyak kelemahan. Apa yang bisa saya lakukan? Atau mungkin orang berkata, Pak, saya orang yang gagal. Saya orang yang jatuh dalam dosa, jatuh secara pekerjaan, jatuh dalam kerohanian yang anjlok. Saya beritahu, ada Tuhan yang siap untuk menopang kita. Ada Tuhan yang panjang sabar mengasihi kita. Dan saya sampaikan juga kepada kita, kasih-Nya itu adalah kasih yang tidak bersyarat, saudara. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak bersyarat. Dia mengasihi kita bukan karena diri kita. Dia menopang kita bukan karena kehebatan kita atau Tuhan punya kepentingan bagi kita dalam diri kita. Tidak. Tapi semua dilakukan karena kemurahan hatinya atas kehidupan kita. Kalau dia mengasihi kita dan menyayangi kita, bukan karena kita punya banyak kelebihan, bukan.
Dia berbuat baik kepada kita bukan karena kita adalah orang yang pantas untuk dibaiki, tidak. Kalau dia juga memberikan rahmatnya atau dia menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita, bukan karena dia punya tanggung jawab itu untuk kehidupan kita, tidak. Itu semua karena kemurahan, bukan karena terpaksa, bukan. Tapi dia karena dia punya sikap atau punya pribadi yang adalah murah hati. Dan saya beritahu, dia menyediakannya bagi Anda dan bagi saya. Allah yang pemurah itu, Allah yang pribadi yang murah hati itu, mengasihi saudara, mengasihi keluarga Anda. Kalau saudara merasa ada pergumulan di dalam pelayanan, saya beritahu, datanglah kepada dia, karena dia selalu menopang Anda untuk mengalami kemenangan. Dan jika Anda mengalami pergumulan dalam keluarga, atau mengalami pergumulan masalah sakit penyakit dalam kesehatan saudara, datanglah kepada Tuhan, karena dia akan menyatakan kasih sayangnya dan keadilannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang pemurah. Dan biarlah setiap kita membawa puji-pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan di dalam segala kehidupan ini. Karena pemazmur mengatakan, atau Daud, di dalam ayat 21 dituliskan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Artinya mulutnya menyanyikan pujian, mengatakan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia sadar, dia paham, Allah yang dia sembah, Allah yang dia puja adalah Allah pemurah, dan kemurahannya dinyatakan di dalam kehidupan pemazmur. Dan itulah sebabnya saya katakan kepada Bapak Ibu, biarlah setiap kita semuanya mengalami akan rahmat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kasih sayangnya, mengalami kebaikannya, mengalami topangannya, dan mengalami kasih setianya di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Sang Pemurah tersebut. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang pemurah, dan kami tahu kemurahan hatimu, kebaikanmu Engkau nyatakan dalam kasih sayangmu, kesabaranmu, dan segala rahmatmu. Engkau menopang dan menegakkan kehidupan umatmu, keadilanmu dan kesetiaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami punya Allah, punya Tuhan Sang Pemurah. Dan kami sadar kami ada hari ini karena kemurahan hatimu dan juga karena anugerahmu. Ya Bapa, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, mengucap syukur kepadamu, dan juga membawa setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Engkau juga membawa mereka untuk terus teguh, kuat, dan kokoh, karena mereka tidak berjalan sendiri, mereka tidak berjuang sendiri, tapi ada Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi kami, dan yang rahmatnya, kemurahannya selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, topang setiap saudara-saudaraku jika ada di dalam kehidupan mereka mengalami suasana kejatuhan, mengalami keadaan yang sangat tertunduk karena dalam keadaan lemah, dalam keadaan gagal. Tuhan topang mereka, Tuhan tegangkanlah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memohon kepadamu. Di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan dari Tuhan nyata, pertolongan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka yang adalah orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tentang Allah Sang Pemurah, atau Allah Pemurah yang murah hati, yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya bagi kita. Kiranya kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudaraku, jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan pagi hari ini melalui renungan ini, tuliskanlah di dalam kolom komentar sebagai pernyataan iman, juga sebagai kata-kata yang memberkati saudara-saudara kita. Dan jangan lupa juga membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diteguhkan imannya, dikuatkan pengharapannya. Dan jika Bapak Ibu punya pergumulan-pergumulan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan pertumbuhan iman, Bapak Ibu bisa menuliskannya di
melalui WA yang ada di podcast ini, dan kita akan mendiskusikannya, dan kita juga akan menjawabnya, dan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu kirimkan kita akan doakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, karena kita punya Tuhan pemurah dan penuh dengan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Amin.